Selamat sore, Jemaat GPIB Semupe Sumut Aceh. Bagaimana kabar dengan Jemaat Immanuel Medan? Bagaimana kabar dengan Jemaat Kasih Karunia Medan? Bagaimana kabar dengan Jemaat Philadelphia Medan? Bagaimana kabar juga dengan Jemaat Efata Tanjung Morawa, Yope Belawan, Shalom Bangun Purba, Penil Kampung Kolam, Paulus Binjai, Maranatha Siantar, Mitra Pasingguran Nauli, Silom Siomolga, Anugerah Pangkalan Berandan, GPIB Banda Aceh, dan juga Patmos Sabang. Shalom, Tuhan memberkati kita bersama. Dalam kesempatan saat ini kita beribadah keluarga, mungkin agak berbeda dengan membuka YouTube kita beribadah. Karena kondisi bangsa dan negara, bahkan dunia ini yang menghadapi pergumulan virus corona COVID-19. Tapi jangan pernah putus asa. Tetap berpengharapan dan beriman pada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri menghadap Tuhan dan menyembah Tuhan. Karena kasih-Nya besar atas kita. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 10 ayat yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja. Mari kita berdoa, Ya Tuhan, di sore hari ini, di malam hari ini, Rabu 25 Maret 2020, kami beribadah keluarga melalui tayangan ini. Kami mau memuji Tuhan dalam pergumulan dan apapun dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan sabda-Mu. Sertai ibadah ini Tuhan. Berkati keluarga lepas keluarga. Berkati 14 jemaat di Mupe Sumut Aceh dengan pos-pos pelayanan. Dan juga pos-pos pekabaran Injil atau pos pelkesnya. Bahkan juga untuk bakal jemaatnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah ini berlangsung dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membuka Mazmur 15. Bait pertama sampai dengan bait yang kelima. Mazmur 15, bait pertama sampai kelima, dan mari kita membacanya seperti layaknya membaca Mazmur dalam tradisi pertama. Saya membaca yang tercetak keluar, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca yang tercetak ke dalam, juga anak-anakku yang kekasih. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang melakukan, yaitu Dia yang berlaku tidak bercela. Yang melakukan apa yang adil
dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Jemaat Tuhan, silakan duduk dan kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 26 ayat 1. Mampirlah dengar doaku. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab dulu. Kita buka kitab Nahum pasal 3 ayat 1 sampai 19. Dan kita akan membacanya secara berbalasan atau responsoria. Saya ulangi, Nahum pasal 3 ayat 1 sampai 19. Kalau ibu bapak saudara sekalian dan anak-anakku sudah mendapatkannya, biarkan Alkitab tetap terbuka dan mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami mau mendengar sabda Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hati, pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Terlebih hamba-Mu yang harus menjelaskannya. Berilah berkat terindah dari firman-Mu untuk kami Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membuka Alkitab kita atau yang sudah terbuka tadi. Dan kita akan membacanya secara bergantian dan seorang ibu akan membacakannya untuk kita sekalian. Ya mari ibu yang akan membacakannya untuk kita sekalian. Sekali lagi Nahum pasal 3 ayat 1 sampai 19. Ya, silakan ibu membacakannya. Hukuman atas Niniwe. Celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dengan lembut cabut dan desak dari keroda, dengan kuda lari menderap dan kereta melompat-lompat. Pasukan berkuda menyerang, padang bernyala-nyala, dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat. Orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Semuanya karena banyaknya
persundalan si perempuan Sunda yang cantik parasnya dan sihir, yang memberdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu, dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa, dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak, siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Adakah engkau lebih baik dari Taibei, kota Dewa Amon, yang letaknya di sungai Nil, dengan air sekelilingnya, yang tembok kotanya adalah laut, dan bentengnya adalah air. Ethiopia adalah kekuatannya, juga Mesir dengan tidak terbatas. Put dan orang-orang Libya adalah pembantunya. Tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan, terpaksa masuk ke dalam tawanan. Bayi-bayinya pun ditemukan di ujung segala jalan. Tapi semua orang yang dihormati dibuang undi, dan semua pembesarnya dibelenggu dengan rantai. Engkau pun akan menjadi mabuk, akan menjadi tidak berdaya. Engkau pun akan mencari tempat perlindungan terhadap musuh. Segala kubumu adalah seperti pohon ara, dengan buah ara yang masak duluan. Jika diayunkan, maka jatuhlah buahnya ke dalam lumut orang yang akan makannya. Sesungguhnya laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan. Pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk musuhmu. Api telah memakan habis palang pintumu. Timbalah air menghadapi pengepungan, perkuatlah kubu-kubumu, pijaklah lumpur, injaklah tanah liat, peganglah acuan batu bata. Di sana api akan memakan engkau habis, pedang akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti belalang pelompat. Sekalipun engkau berjumlah besar seperti belalang pelompat, berjumlah besar seperti belalang pindahan. Sekalipun kau perbanyak orang-orang pengembung, lebih dari bintang-bintang di langit, seperti belalang pelompat, mereka mengembangkan sayap dan terbang menghilang. Sekalipun para penjagamu seperti belalang pindahan, dan para pegawaimu seperti kawanan belalang, yang hinggap pada tembok-tembok pada waktu dingin. Namun jika matahari terbit, mereka lari menghilang, tidak ketahuan tempatnya. Celaka, alangkah terlelapnya para gembalamu, hai Raja negeri Asyur. Para pemukamu tertidur, langkahmu berserak-serak di gunung-gunung, dan tidak ada yang mengumpulkan. Tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau. Sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus-menerus? Jemaat terkasih Tuhan, demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana. Shalom. Horas. Majua-jua. Jua-jua. Yehovu. Aloi. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semua kita dalam keadaan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Setelah kita mendengar apalagi di media sosial yang ramai dibicarakan tentang penyebaran virus corona, apa yang kita lakukan? Turut menyebarkan berita-berita yang menakutkan dan mengerikan? Atau kita berdoa untuk saling menguatkan? Mungkin ibu bapak saudara sekalian panik. Saya pun panik mendengar itu. Tetapi satu hal kita diingatkan. Masih ada Tuhan yang menolong kita. Yang menyertai hidup dan kehidupan kita. Dan ingat, jika ada orang yang menjadi korban virus corona COVID-19 meninggal dunia, jangan kita berkata, rasakan itu hukuman Tuhan. Jangan. Jangan. Keluarga mereka berduka cita. Ibu bapak saudara sekalian, kalau ada orang yang punya masalah dan pergumulan, apalagi dia sombong, merasa kaya dan hebat, dan bahkan pernah melukai dan menyakiti hati kita, jangan pernah kita bersuka cita ketika mereka menderita dan bergumul. Jangan. Sekali lagi, jangan. Bacaan Alkitab kita pada saat ini adalah sebuah nyanyian sukacita dan kegembiraan dari umat Allah. Kenapa? Karena mereka yang sudah memasuki proses pertobatannya dengan seorang raja yang menuntun hidup mereka dalam pertobatan, Raja Yosia. Ternyata raja itu begitu bersemangat agar umat bertobat dan hidup memuliakan nama Tuhan. Berbeda dengan raja sebelumnya, Raja Manasye yang begitu kejam dan tidak membawa umat pada pertobatan dan hidup memuliakan nama Tuhan. Tapi Yosia adalah raja yang sungguh bersemangat hidup dalam kesalehan dan ingin agar umat sungguh memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Asyur dengan ibu kota Niniwe dihancurkan bangsa seperti itu. Karena kesombongan dan keangkuhan mereka. Tetapi bagi umat yang mau setia, beriman dan hanya memuliakan nama Tuhan, hidup dalam pertobatannya, maka umat Tuhan itu akan menjadi pemenang. Sehingga bacaan Alkitab kita saat ini merupakan sebuah ungkapan yang penuh syukur karena punya Tuhan yang menolong mereka. Punya Tuhan yang menghancurkan bangsa Asyur dengan ibu kota Niniwe. Bahkan kehancuran kerajaan Asyur dan Niniwe ini digambarkan begitu mengenaskan dan begitu mengerikan. Digambarkan sebagai seorang pelacur. Digambarkan bagaikan seorang yang ketahuan berbuat zina. Wanita yang melakukan perbuatan zina. Kemudian ditelanjangi. Dan setiap orang yang berkeinginan boleh memperlakukan apapun terhadap perempuan itu. Asyur, ibu kota Niniwe, begitu hancur. Padahal mereka selama ini begitu sombong dan angkuh. Merasa menjadi tentara dan militer yang sangat kuat. Negara yang subur dan makmur. Dan juga
Mereka berlaku kejam terhadap bangsa-bangsa. Tapi Tuhan berkarya merendahkan mereka. Dan Tuhan hanya memberkati dan menolong umat yang mau bertobat, taat setia pada Tuhan, hidup memuliakan nama Tuhan, dituntun oleh Raja Yosia. Ibu bapak, saudara sekalian jemaat Tuhan, mari kita sebagai umat Tuhan di dalam pergumulan penyebaran virus corona COVID-19 ini, kita masuki pertobatan seperti minggu-minggu Prapaskah yang adalah minggu-minggu pertobatan, minggu permenungan, minggu penghayatan penderitaan kematian Kristus. Mari kita introspeksi diri, kita rekoreksi. Bagaimana dengan kehidupan kita di dalam kehidupan pribadi, dengan pekerjaan kita, dengan uang kita, dan dengan pelayanan kita. Apakah sungguh memuliakan nama Tuhan? Ibu bapak, saudara sekalian, pertobatan, hidup yang mau memuliakan nama Tuhan, dan hanya Tuhan yang dipuji dan dimuliakan, adalah hal yang baik. Mari kita masuki minggu Prapaskah, minggu pertobatan, minggu permenungan. Mungkin saat ini kita hanya di rumah saja, dan itu lebih baik di rumah saja daripada kita menjadi penyebar virus. Saya percaya ibu bapak tidak, tapi lebih baik di rumah saja. Kita perkuat keimanan pribadi kita kepada Tuhan. Kita perkuat persekutuan kita bersama keluarga. Yang selama ini karena HP media sosial kita masing-masing, kita tidak peduli satu dengan yang lainnya. Mari kita kuatkan iman keluarga kita. Kita bertumbuh iman percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saya yakin ketika warga jemaat di dalam keluarga masing-masing sungguh dan saat berada di rumah melakukan penguatan iman, pertumbuhan iman, maka satu hal, gereja GPIB, khususnya di Mupel Subut Aceh dengan 14 jemaat, bakal jemaat dan pos-pos pelayanan dan pos-pos pelkes, menjadi jemaat yang dahsyat luar biasa diberkati oleh Tuhan. Keluarga beres, gereja beres, dan berdampak bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sekali lagi, di rumah saja, jangan sedih. Perkuat iman, tumbuhkan iman keluarga, karena keluarga adalah pusat pembinaan iman. Tempat pertama pembinaan iman adalah keluarga kita. Ibu bapak saudara sekalian, sekali lagi, dalam semangat pertobatan dan hidup yang ingin lebih memuliakan nama Tuhan, penguatan dan pertumbuhan iman dalam keluarga, yakinlah pergumulan ini pasti akan berakhir. Pasti akan berakhir. Sama seperti umat Allah yang dilawat oleh Tuhan. Virus corona bagaikan kerajaan Asyur dan Niniwe yang saatnya akan dikalahkan oleh Tuhan. Pasti itu. Pasti. Ibu bapak, saudara sekalian, jemaat Tuhan. Hal yang kedua, mari kita saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Memberikan penguatan. Maaf,
Jangan menyebar kabar yang membuat panik. Jangan. Berikan kekuatan satu dengan yang lainnya. Mereka yang tempat isolasi khusus, berikan topangan kekuatan. Dokter, para medis yang harus menangani, berikan kekuatan bagi mereka, doakan mereka. Keluarga mereka di rumah panik. Keluarga mereka di rumah butuh penguatan. Terlebih bagi keluarga yang anggota keluarganya sudah dipanggil Tuhan karena penyebaran virus corona ini. Berikan kekuatan topangan. Dan terakhir, sekali lagi, jangan bersyukur dan bersukacita ketika orang menderita. Jangan. Berikan topangan satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati. Pergumulan ini pasti berakhir. Shalom, Horas, Majua-jua, Jua-jua, Yehovu, Aloi. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita masuki saat teduh kita, dan organ silakan untuk mengiringi saat teduh kita. Jemaat Tuhan, kita bersyukur memuji Tuhan. Kidung Jemaat 363 bait yang pertama, bagi Yesus kuserahkan. Kita angkat pujian dengan sukacita iman. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita masuki doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih. Saat ini ibadah keluarga kami lakukan di rumah masing-masing. Dan kami hanya menyaksikan melalui channel YouTube. Berkati YouTube yang boleh menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan ini. Berkati persekutuan kami. Dan biarlah lewat ibadah ini Tuhan menguatkan kami keluarga lepas keluarga.
ketika pemerintah mengharapkan untuk kami lebih baik di rumah saja. Keluarga dikuatkan, keluarga kami tumbuhkan. Karena dengan keluarga yang bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan, keluarga yang sungguh bertobat memuliakan nama Tuhan, maka gereja akan menjadi gereja yang dahsyat luar biasa, yang akhirnya berdampak bagi kehidupan bermasyarakat bangsa dan negara. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk pergumulan penyebaran virus corona. Kami bersyukur kalau Republik Rakyat Cina sudah selesai dengan proses ini dan dapat memberikan share topangan bagi negara lain untuk pergumulan ini. Berdoa untuk Italia, berdoa untuk negara-negara lain khususnya Indonesia. Tuhan tolong. Berdoa untuk gereja-gereja dalam menggumuli hal ini, khususnya GPIB. Kami berdoa untuk para medis, dokter, para perawat yang harus menangani hal ini. Tuhan tolong. Berikan kekuatan bagi mereka. Keluarga mereka pun. Berkati juga Tuhan mereka yang di ruang-ruang isolasi, juga status ODP. Berdoa juga Tuhan bagi mereka yang sudah menjadi korban dan meninggal dunia. Tuhan panggil. Secara manusia keluarga berduka, walaupun di dalam iman kami tahu yang dipanggil Tuhan berbahagia dalam kemuliaan Tuhan. Tapi keluarga, apalagi dengan cara yang seperti ini, keluarga sangat berduka. Kuatkan keluarga mereka satu persatu. Tuhan, berikan kasih-Mu, pertolongan-Mu. Inilah doa sembahyang kami. Tuhan berkati semua keluarga-keluarga 14 jemaat GPIB di Mupel Sumut Aceh, jemaat GPIB lainnya dan semua keluarga-keluarga di Indonesia ini, untuk sekali lagi menguatkan iman dan menumbuhkan iman mereka sehingga berdampak positif untuk sesama. Ampuni salah dan dosa kami. Pakai hidup kami hanya memuliakan nama-Mu. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Jemaat Tuhan, saatnya kita masuk dalam persembahan syukur kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan syukur. Persembahan syukur dapat Ibu Bapak Saudara sekalian masukkan ke dalam amplop dan kemudian diserahkan ke kantor gereja, atau dapat langsung mentransfer ke rekening jemaat GPIB yang ada di Mupel Sumut Aceh, jemaat masing-masing. Mohon maaf, khusus untuk jemaat Immanuel Medan, sudah tahu semua kan rekeningnya? Silakan transfer ke sana dan siapkan amplop-amplop
bukan untuk gereja, untuk kemuliaan Tuhan yang utama. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang melandasi persembahan ini dari Filipi pasal 4 ayat 6. Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita angkat pujian sambil kita memberikan persembahan syukur. Bila taufan keras melanda hidupmu, kita nyanyikan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdiri, kita berdoa. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Biarlah persembahan ini dipakai untuk dana pelayanan, juga untuk penanggulangan pergumulan corona ini. Paling tidak yang difasilitasi oleh 14 jemaat masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami masih boleh hidup. Kami boleh memuliakan nama Tuhan. Persembahan kami tidak sebanding dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuki warta jemaat. Warta jemaat pertama adalah sesuai dengan anjuran pemerintah Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, juga arahan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Majelis Sinode GPIB, juga saya sebagai Ketua BP Mupel Jemaat-Jemaat GPIB sesumut Aceh, saya perlu menyampaikan bahwa ibadah mohon yang melibatkan pertemuan umat bersama tidak dilakukan lagi. Sebagai upaya peran serta gereja untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Ibadah keluarga akan dilakukan seperti ini. Ibadah persekutuan doa juga seperti ini. Ibadah minggu juga seperti ini. Ibadah PAPT juga nantinya akan seperti ini. Ya paling tidak kita berharap tanggal 5 April kita bisa beribadah di gereja. Namun jika kondisi belum memungkinkan, maka ibadah masih dilakukan seperti ini. Kita mengikuti sekali lagi arahan pemerintah Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Majelis Sinode. Biarlah kita tetap bertumbuh, menguatkan iman keluarga, menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Demikian penyampaian informasi warta jemaat singkat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita menutup rangkaian ibadah ini dengan memuji nama Tuhan. Kita harus membawa berita Kidung Jemaat 426 ayat 1.
arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kasih Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah keluarga selesai. Shalom, Horas, Majua-jua, Jua-jua, Yehovu, Aloi.